Bab 316, Mortudo. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Seekor lembu melolong di dekatnya. Seekor burung yang jauh menangis dengan marah, pertempuran kami mungkin telah mengganggu kedamaiannya. Jantungku sendiri menggedor tulang rusukku dengan jelas, tapi aku bisa mendengar jantung Tesia dan Curtis juga, yang entah bagaimana terasa salah, hampir seperti pelanggaran privasi mereka. Di bawah suara-suara ini, ada sesuatu yang lain. Suara tipis dan menakutkan membisikkan doa kepada Fritra. Aku memutar, anak panah sudah berada di taliku, dan melepaskannya tepat melewati pinggul Curtis. Panahku membentur seorang prajurit muda Alakrian yang bersembunyi, berpura-pura mati, di balik salah satu roda gerobak. Dia telah menyiapkan mantra yang ditujukan ke punggung Curtis. Tesia dan Curtis keduanya berbalik, mana memadat sebagai persiapan untuk mantra mereka, tetapi prajurit itu sudah mati. Curtis berbalik ke arahku dan mengacak-acak rambutnya, terlihat sedikit malu. "Terima kasih," katanya pelan. Tesia menatap mataku dan mengangguk dengan tajam. Saat ini, sebagian besar anggota lain dari pasukan penyerang kami, mereka yang selamat, keluar dari pepohonan. "Kita pasti akan merayakannya nanti," kata Tesia, suaranya terdengar jelas saat dia menatap tajam ke arah prajuritnya. "Untuk saat ini, mari kita bebaskan orang-orang ini." Sama seperti itu, semua orang bergerak, memecahkan kunci, melepaskan para tahanan, dan menghancurkan borgol mereka. Tesia ragu-ragu sebelum melangkah pergi untuk mengawasi prajuritnya. "Apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," kataku, membiarkan binatang buasku memudar. Untuk sesaat, rasanya seperti seseorang telah menutupi kepalaku dengan selimut, tetapi indraku menyesuaikan diri dengan cepat. Serangan mereka bahkan tidak pernah mendekat. Tesia menyunggingkan senyum hangatnya, memberi hormat kepadaku, dan berkata, "Selamat berjuang, prajurit." Aku mengembalikan zat terlarut dengan canggung, dan Tesia pergi. Bu menciumku, dan aku mencondongkan tubuh ke depan dan menempelkan dahiku ke dahinya. "Sepertinya kita semakin dekat, ya, sobat," kataku sambil menghela nafas sebelum pandanganku melewatinya, pada Alakrian muda yang baru saja kubunuh. Saya mencoba untuk berpaling, untuk menjauhkan diri secara internal seperti yang telah saya lakukan sampai sekarang. Tapi aku tidak bisa, aku terus menatap pria itu, yang terlihat hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Seumuran Arthur. Namun, ketika tubuhnya dibawa pergi oleh tentara kami, saya melihat mereka. Mata kosong dan tak bernyawa yang masih terbuka lebar karena terkejut. Aku mengalihkan pandanganku, tersandung ke tanah dalam prosesnya. Saya merangkak ke pohon terdekat yang bisa saya temukan dan mengeluarkan makanan terakhir saya saat air mata mengaburkan pandangan saya. Bu duduk di belakangku, menghiburku dan menyembunyikanku dari orang lain saat aku terisak dan muntah pada saat yang sama. Bagaimana Arthur melakukan ini? Bagaimana Tesia, Curtis, atau siapapun melakukan hal mengerikan seperti membunuh? Seperti pembunuhan. Namun, disinilah saya, setelah membunuh banyak orang yang masih hidup, lebih khawatir bahwa semua orang akan melihat saya menangis seperti anak kecil. Sentuhan lembut di bahuku membuatku melompat. Aku berbalik, berhadapan dengan Katin, yang tatapan dinginnya tidak seperti biasanya simpatik. Cegukan yang keras mengganggu isak tangisku dan aku bisa merasakan sisa-sisa asam dari muntahanku. Aku buru-buru menyeka kedua mata dan mulutku, sambil gagal mengatur ulang fitur wajahku menjadi ekspresi yang tidak terlalu memalukan. "Bagaimana Anda melakukannya?" Aku mengeluarkan isakan lagi. "Bagaimana begitu mudah bagi kalian semua untuk melakukan ini?" "Ini tidak pernah mudah dan seharusnya tidak pernah mudah." Putri yang dulu mengulurkan tangannya untuk kuambil. "Mengenai bagaimana saya melakukannya, saya khawatir jawaban setiap orang berbeda." Katin memberiku senyum serius saat dia menatapku. Itu adalah jenis yang sama yang sering dimiliki kakakku. Senyuman rumit yang tidak aku dapatkan sampai sekarang. "Berapa banyak musuh yang telah dibunuh Arthur?" Aku bertanya-tanya. "Berapa banyak sekutu yang dia lihat mati?" Dia selalu terus berjalan. Menyeka air mataku sekali lagi, aku meraih lengan Katin, dan dia membawaku pergi ke bagian belakang karavan tempat para tahanan baru saja mulai dibebaskan. Saat kami melewati gerobak lain, masing-masing dikelilingi oleh segelintir tentara kami yang membantu orang keluar dan mencoba melepaskan belenggu penekan mana, aku melihat para elf yang dibebaskan. Banyak yang saling berpelukan dan dengan penyelamat mereka. Banyak lagi yang menangis, membiarkan air mata lega mengalir di wajah mereka. Yang lain menatap sambil melamun, seolah-olah mereka baru saja bangun dan masih tidak yakin apakah yang mereka lihat itu nyata. Suara teriakan ketakutan menarik perhatianku pada lembu bulan yang tampak tak berdaya yang masih tertancap di tanah di depan salah satu gerobak, kakinya terperangkap dalam mantra para kurcaci. Ia balas menatapku dengan sedih. Kami sedang melewati gerobak ketiga di karavan ketika elf pirang jangkung bertelanjang dada dengan memar gelap yang mengubah warna wajahnya jatuh berlutut saat borgolnya dilepaskan. Dari dekat, aku mendengar Tesia berseru, "Ferit." Dan aku berhenti, memaksa Katin untuk melepaskan lenganku. Dia berbalik untuk menonton bersamaku ketika Tesia berlari ke peri yang berlutut dan membungkuk untuk melingkarkan kedua tangannya di sekelilingnya. Katin mengusap bahuku saat dia bergegas melewatiku, berjongkok di samping mereka, satu tangan bertumpu dengan lembut di punggung Ferit.
Aku mengambil beberapa langkah lebih dekat, penasaran siapa elf ini sehingga dia bisa memanggil kedua putri ini sebagai temannya. Ferit, apa yang mereka lakukan padamu? Tesia bertanya, suaranya tegang. Peri itu tidak hanya memar di seluruh wajahnya dan sebagian besar tubuhnya, dia sangat kurus, pipinya kurus, tulang belikatnya menonjol dari punggungnya, dan tulang rusuknya terlihat jelas. Dia mencoba berbicara, tetapi upaya itu menyebabkan dia batuk, yang pasti menyakitkan karena wajahnya berubah menjadi seringai. Saya dengan cepat menarik kantin minum dari cincin dimensi saya dan menyerahkannya kepadanya. Mata hijau pucatnya menatapku sejenak sebelum dia menerima kantin dan meminumnya lama-lama. Terima kasih, katanya dengan suara serak saat menyerahkannya kembali. Kamu sepertinya akrab. Ini Eleanor Liwin, kata Tesia lembut, masih setengah memegang penyihir elf kurus kering itu. Alis Ferit berkerut, seperti dalam. Seperti saudara perempuan Arthur Liwin, Katin menegaskan, melirik ke arahku. Mata Ferit melebar dan ekspresi tersiksanya berubah menjadi seringai. Apakah dia di sini? Arthur. Ferit melihat sekeliling dengan penuh harap, seolah berharap melihat kakakku muncul di balik kabut, menyeringai dan menggosok bagian belakang lehernya. Dia sudah pergi, kataku, suaraku sedingin dan tanpa emosi seperti suara Katin. Ekspresi penuh harapan Ferit sesaat jatuh. Matanya terpejam, bahunya merosot, wajahnya menunduk ke tanah. Maaf, katanya, bibirnya nyaris tidak bergerak, kata-katanya tidak lebih dari bisikan. Kami berempat diam, berbagi momen hening spontan untuk kakakku. Di atas kami, pohon-pohon tinggi membungkuk ke dalam, seolah-olah mereka merasa kasihan pada kami, sementara di sekitar tentara kami membebaskan para elf yang dipenjara. Kemudian Tesia berbicara lagi, dan mantranya hancur. Ayo, Ferit, kami harus membuatmu siap untuk berteleportasi kembali ke tempat kudus. Kebisingan bergegas kembali, dan kami kembali ke adegan kacau emansipasi elf yang terburu-buru. Apa? Ferit bertanya, matanya menyipit bingung. Tidak, kita harus menyelamatkan sisanya. Sisanya, Tesia bertanya, berdiri dan membantu Ferit berdiri di sampingnya. Ferit mencoba mengambil langkah dan tersandung. Dia terpaksa bersandar ke gerobak hanya untuk berdiri. Kami datang dari kamp pementasan di utara. Salah satu desa, telah diserahkan kepada beberapa bangsawan Alakrian. Peri yang babak belur itu berhenti, matanya kehilangan fokus, tetapi setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Ada lusinan, ratusan, lebih banyak tahanan di sana, menunggu untuk dikirim ke tahanan lain. Orang-orang kami dibagi seperti ternak dan diberikan kepada Alakrian berpangkat tinggi. Petik 2. Ketika Tesia tidak segera merespon, Ferit meraih lengannya, matanya liar. Sesaat dia terlihat setengah gila. Kita harus menyelamatkan mereka. Setelah mereka semua dipindahkan ke kota lain, tersebar di seluruh Elenoir. Tidak mungkin menyelamatkan mereka semua, Tesia selesai, sudut mulutnya turun dengan kerutan yang serius. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menyerbu lokasi yang dibentengi, tapi... Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tapi kata-kata Komandan Virion membebani keputusanmu, kan? Katin menyela. Dia mungkin telah memerintahkan kita untuk menyelamatkan elf sebanyak mungkin, tapi aman untuk berasumsi bahwa yang dia maksud adalah dalam lingkup misi ini. Dia tidak melakukannya. Saat itu, nenekku Komandan Virion memiliki keputusasaan yang belum pernah kulihat dalam dirinya sebelumnya. Tesia berhenti sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Kami akan mendiskusikan ini dengan yang lain sebelum mengambil keputusan. Untuk saat ini, kita harus mengatur para elf yang perlu kembali ke tempat kudus. Katin mengangguk pada ini, tetapi Ferit tampak terpukul. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, peri di dekatnya, salah satu tahanan yang dibebaskan, tersandung dan melemparkan dirinya ke kaki Tesia. Tolong, Putri Tesia, keluargaku masih ditahan di Eidelholm. Anda harus menyelamatkan mereka. Wajah kotor wanita itu terlihat sangat menyedihkan, sangat sedih dan sangat hormat, sehingga aku tahu Tesia tidak bisa tidak mengatakan ya. Sebaliknya, Tesia membungkuk. Dia menatap mata wanita itu dengan tatapan seriusnya sendiri. Tugas saya sebagai seorang pemimpin adalah mengembalikan semua orang yang kita selamatkan hari ini ke tempat yang aman, katanya tegas sebelum dengan lembut menempelkan dahinya ke dahi wanita itu. Tapi setelah itu selesai, kami akan mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan hati-hati, jadi tolong bantu saya melakukan bagian saya. Bibir bawah wanita itu bergetar saat dia mengangguk, dan dengan tepukan menyemangati dari pemimpin kami, dia pergi untuk bergabung dengan elf lain yang telah dibebaskan. Tatapan Katin mengikuti wanita itu, tanpa ekspresi. Tetapi Ferit mengerutkan kening, jelas berharap untuk jawaban yang lebih kuat. Anda akan mempertimbangkan langkah Anda selanjutnya. Itu dia. Dia bertanya, matanya merah karena marah. Apakah kamu peduli? Aku ingin masuk dan mengatakan sesuatu tetapi Tesia memukul kepalanya dengan tatapan tajam hingga aku mendapati diriku tersentak. Tentu saja aku peduli, dan jika aku sendirian, aku akan pergi dalam sekejap, jawabnya, nadanya sedingin es. Tetapi keputusan saya di sini tidak hanya berdampak pada saya, jadi saya perlu melakukan apa yang saya bisa sebagai seorang pemimpin. Ferit membuka mulutnya seolah ingin membantah, tetapi dia hanya berbalik. Setelah menghela nafas, pemimpin kami juga berbalik. Katin, bisakah kamu mengumpulkan saudaramu, Albold, Skaren, dan Honfels?
Katin mengangguk, rambut hitamnya yang berkilau bergoyang-goyang. Tentu saja, Tesia. Kemudian dia menghilang ke dalam hiruk-pikuk aktivitas di sekitar kami. Tesia dan aku membantu mengatur kelompok teleportasi. Kami memiliki 12 medali, dan masing-masing dapat memindahkan sekitar 50 orang kembali ke tempat kudus pada suatu waktu. Rupanya Virion dan Penatuarinia telah berupaya meningkatkan kekuatan medali sejak Dicaten jatuh, meskipun dia tidak jelas tentang detailnya. Sementara para prajurit yang akan mengaktifkan medali menyelesaikan persiapan mereka dan memberikan arahan kepada para elf, Katin kembali dengan kakaknya, dua kurcaci, dan Albold. Tesia menarik kami semua sedikit menjauh dari kelompok penggilingan, dan aku melihat Ferit mengawasi kami dari dekat dari kerumunan di dekatnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Tesia menyulap kubah angin di sekitar kami untuk menutupi percakapan kami sebelum dia berbicara. Sebelum hal lain, saya ingin memuji Anda semua. Misi kami adalah untuk mengamankan dan membebaskan para tahanan yang diangkut dalam karavan ini, yang telah kami lakukan, kata Tesia sebelum tatapannya berkedip kembali ke tempat Ferit berdiri. Tapi aku baru-baru ini mengetahui dari salah satu elf yang kami bebaskan bahwa mereka hanya bagian dari kelompok yang ditahan di desa terdekat, Eidelholm. Albold, Curtis, dan saudara-saudara Earthbound bertukar tatapan terkejut sebelum melihat kembali ke Tesia untuk mendapatkan jawaban. Sebelum kita pergi, Komandan Virion bersikeras agar kita menyelamatkan sebanyak mungkin orang kita, jadi kita tidak akan menentang perintah untuk melakukan ini, Tesia melihat ke arah Katin. Tapi saya juga mengerti risiko keluar dari naskah. Saya memiliki rencana dalam pikiran, tetapi saya ingin mendengar pendapat semua orang. Katin angkat bicara lebih dulu. Kita harus berkumpul kembali di tempat kudus dan kembali dengan bala bantuan yang tepat. Curtis menggelengkan kepalanya. Pada saat kita melakukan semua itu, Alacrians akan mendengar tentang serangan ini dan akan jauh lebih dijaga. Bahkan mungkin tidak mungkin untuk kembali dan menyelamatkan para elf di Eidelholm nanti. Iya, tapi menang tetap menang, Skaran bersikeras. Seperti yang dikatakan Lady Tesia, kami menyelesaikan misi kami. Kami tidak mempersiapkan serangan yang lebih besar. Tidak membawa cukup kurcaci, salah satunya. Albold mengangguk. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkan bangsaku sendiri, tapi Skaran benar. Ini adalah risiko besar untuk menyerbu kota berbenteng, bahkan jika korban kita minimal dalam pertempuran ini. Petik 2. Saya ingin mempertimbangkan. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus pergi ke Eidelholm. Tesia sedang dalam perjalanan untuk menembus inti putih, Katin dan Curtis sama-sama berada di tahap awal inti perak bersama dengan saudara Earthbound, dan bahkan Albold, yang masih menjadi inti kuning muda, tidak akan memperlambat mereka. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Saya adalah mata rantai yang lemah di sini dan saya tahu itu. Tesia akhirnya berbicara, memecah keheningan singkat di antara kelompok kami. Kita akan pergi ke Eidelholm. Curtis dan aku menjadi cerah mendengar kata-kata itu tetapi pemimpin kami mengangkat tangannya. Tapi, lanjutnya, tujuan utama kami hanya untuk pramuka. Apa yang dikatakan Curtis benar. Pada saat kita kembali, bersiap dan menuju Eidelholm, Alacrians akan siap untuk kita. Ini adalah satu-satunya jendela yang terbuka bagi kami, sesampai di sana, kami dapat menilai posisi kami dengan lebih baik tanpa mengekspos diri kami sendiri. Setelah jeda, anggota kelompok lainnya mulai mengangguk setuju. Baik, Tesia berkata dengan senyum tipis. Prajurit lainnya akan kembali dengan elf yang dibebaskan, memungkinkan kita untuk bergerak lebih cepat tanpa menarik perhatian saat kita mengumpulkan intel. Aku tidak bisa menahan sensasi tenggelam yang tiba-tiba yang kurasakan di perutku ketika aku menyadari Tesia kemungkinan tidak memasukkanku ke dalam kelompok itu, tetapi aku tetap diam. Yang lain semua setuju dan kelompok kami berpisah sehingga berita itu bisa dibagikan kepada prajurit lainnya. Aku menguatkan diriku di samping Bu saat Tesia menoleh ke arahku, kemungkinan besar dengan niat mengirimku kembali. Eli, jika Anda siap, saya ingin meminjam indera tajam Anda dan Bu. Aku tidak akan kembali. Aku ingin ikut, aku mengernyitkan alis. Tunggu, apa yang kamu katakan? Aku bisa ikut denganmu. Senyum tersungging di ujung bibir Tesia saat dia melihat kebingunganku. Hanya jika kamu bersedia. Bu dan aku berbagi anggukan tekad sebelum aku kembali ke Tesia. Tentu saja aku bersedia. Dengan itu, kami berdua mengalihkan perhatian kami ke orang-orang yang akan berteleportasi kembali ke tempat kudus. Kami mengirim kembali tahanan yang diselamatkan dalam 3 kelompok. Kami yang pindah ke Eidelholm menyimpan 9 medali lainnya untuk mengambil kembali elf sebanyak mungkin. Ada lebih dari selusin penyihir di antara elf yang diselamatkan, dan masing-masing dari mereka, termasuk Ferit, secara sukarela datang ke Eidelholm, tetapi Tesia menolak mentah-mentah. Tak satu pun dari mereka dalam kondisi cukup baik untuk bertarung. Tesia, Curtis, Katin, Earthbounds, Albold, dan aku berdiri jauh di luar jangkauan medali. Sekelompok tahanan elf berkumpul di sekitar prajurit kami yang tersisa, 3 di antaranya memiliki medali dan telah dilatih untuk mengaktifkannya. Sebagian besar pria dan wanita yang datang bersama kami kembali. Mereka yang tidak selamat dari pertarungan telah diletakkan di antara akar-akar pohon sehingga mereka dapat bergabung kembali dengan tanah tempat mereka dilahirkan. Kami menyaksikan dengan sungguh-sungguh saat kelompok pertama mengaktifkan medali mereka. Sebuah kubah ungu tembus pandang menyala di sekitar mereka, memancar dari piringan datar yang dipegang oleh peri tinggi di atas kepalanya.
Energi eterik misterius bersenandung, suara yang bisa kurasakan di rambut-rambut kecil di belakang leherku. Kubah itu mulai pecah menjadi balok-balok individu yang jatuh pada setiap orang di dalamnya seperti lampu sorot ungu. Prajurit yang memegang medali itu mengucapkan sepatah kata perintah, dan seketika itu juga, orang-orang yang berdiri di dalam balok-balok itu menghilang ke udara. Kelompok berikutnya pergi, membawa serta lembu bulan yang dibebaskan bersama mereka kembali ke tempat kudus. Kelompok terakhir mengulangi proses ini, sampai hanya kami bertujuh, dan 2 ikatan binatang buas mana kami, yang tersisa. Selimut keheningan jatuh di hutan senja yang berkabut. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan untuk sesaat langit biru yang dalam terungkap. Bintang-bintang pertama berkelap-kelip di dalamnya. Berat keputusan saya untuk tetap tinggal, tapi saya tidak menyesalinya. Di luar sini, aku bukan hanya saudara perempuan Arthur. Di sini, saya membuat perbedaan. Tesia melangkah maju, rambut perak gelapnya menangkap pantulan bulan. Ayo bergerak.